Oke, jadi bagi kalian yang sedang memilih ERP dan kebingungan antara dua pilihan berikut yaitu Odoo dan SAP, kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan UI UX di antara kedua ERP tersebut. Mengapa sih kita perlu membandingkan ERP terlebih dahulu sebelum memilih apa yang akan digunakan? Memilih ERP yang cocok itu dapat berdampak kuat pada pertumbuhan dan keuntungan potensial yang dapat diraih oleh suatu organisasi di masa depan. Karena biaya penerapan ERP yang sangat tinggi, maka pemilihannya menuntut banyak waktu dan pertimbangan. Salah satu hal yang penting perlu dipertimbangkan ketika memilih ERP adalah UI UX yang ditawarkannya. Oke, bagi kalian para pengguna ERP, pertama-tama kita perlu tahu dulu sebelum membandingkan apa itu yang kita bandingkan, yaitu UI UX. Jadi UI UX itu mengacu pada elemen pengguna dalam hal estetika dalam suatu produk. UI adalah tentang bagian visual dari suatu produk seperti skema warnanya, elemen navigasi, gaya tombol. Kalau UX sendiri itu lebih ke elemen yang fungsional, yang berinteraksi dengan pengguna dalam suatu produk atau layanan. Ya, aspek UI UX yang pertama kita lihat ada pada bagian login. Untuk Odoo sendiri, loginnya kita lihat tampilannya simple. Dia membuat kita mudah fokus, langsung memfokuskan perhatian ke pengisian yang memang diperlukan. Yaitu ada box yang perlu kita isi, ada database, lalu ada email, password, dan juga ada tombol login yang warnanya hijau sehingga dapat dengan mudah kita tahu keberadaannya. Sementara di SAP sendiri itu dia tidak begitu langsung memfokuskan perhatian kita ke tempat untuk mengisi form login. Karena kita lihat di situ dia terletak form loginnya ada di bagian kiri, sementara tengahnya adalah bagian yang luas, hanya diisi oleh informasi yang sebenarnya tidak begitu kita perhatikan, dan juga dipenuhi oleh dashboard yang harusnya yang fiturnya banyak hanya bisa digunakan kalau udah login. Berikutnya, jika kita lihat di dashboard pada Odoo, kita melihat banyak warna-warni yang digunakan untuk icon-icon yang melambangkan modul yang apabila kita klik akan diarahkan ke modul tersebut. Sementara kalau dari SAP hanya folder-folder yang dinamakan melalui teks saja. Sehingga kalau dari Odoo, pengalaman yang kita dapat ketika kita bermain di bagian dashboard itu lebih menyenangkan dan lebih mudah navigasinya. Karena kita juga bisa hanya memperhatikan logonya yang sudah representatif dengan modulnya, lambangnya itu nyambung dan juga lebih besar untuk dibaca. Berikutnya pada bagian sales order, dalam Odoo, jika kita membuat sales order, akan diberitahu tahapan-tahapan dokumen itu sedang di mana, yang mungkin dari awal dari quotation, lalu ke quotation terkirim, lalu ke sales order. Tetapi di SAP tidak diberitahu kita masuk tahapan mana atau tahapan berikutnya apa atau sebelumnya apa. Tetapi di SAP untuk akses mengedit atau menambah pesanan pada sales order dan melakukan cancel dalam membuat sales order itu lebih mudah karena langsung ada ikonnya di atasnya. Dengan cancel itu ikonnya dilambangkan dengan X merah dengan lambang-lambang yang familiar. Sementara kalau Odoo kita harus mengklik terlebih dahulu yang klik action, yang menurut saya itu step yang bisa di skip saja. Lalu ketika kita ingin melakukan purchase dan membuat purchase order, pada Odoo sama seperti sales order perbedaannya, tetapi untuk purchase order yang paling terlihat perbedaannya itu adalah tabelnya. Kalau Odoo ditampilkan dengan bentuk tabel yang dimana row ganjil itu backgroundnya putih, kalau row genap itu abu. Sementara kalau di SAP itu seperti table Excel
yang dimana keduanya tetap terlihat dengan jelas dan rapih, tetapi mungkin karena ditambahkan border-border yang lebih jelas untuk perbedaan tiap kolom, lebih terbaca yang SAP. Terakhir, perbandingan UI UX yang menurut saya cukup signifikan dan perlu disinggung adalah pada fitur activity tracking yang hanya dimiliki Odoo. Jadi pada halaman Odoo itu di kanannya kita dapat lihat ada yang namanya activity tracking, di mana kita bisa mengetahui apabila seorang pegawai atau seorang pengguna itu sendiri apa saja yang baru dia lakukan. Jadi dengan ini kita bisa nge-track apa aja yang udah kita lakukan dan juga melihat validasi supaya kita yakin bahwa misalkan kita membuat sales order, kita yakin bahwa emang sistem telah mencatat sales order tersebut. Ya, itulah video mengenai perbandingan UI UX pada software ERP Odoo versus SAP yang telah saya susun. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.